Salah satu kegiatan preventive maintenance yang paling mudah untuk dilakukan adalah dengan melakukan daily inspection atau inspeksi harian. Di perusahaan perkebunan kelapa sawit, seorang supir kendaraan, operator alat berat, atau operator mesin-mesin penunjang, sebelum mengoperasikan unitnya, wajib melakukan daily inspection. Salah satu bentuk daily inspection di perkebunan kelapa sawit adalah dengan melakukan sabta disiplin supir atau operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Di channel ini teman-teman akan mendapatkan informasi tentang dunia perkebunan kelapa sawit, hal-hal menarik seputar dunia teknik yang membahas tentang bahan dan spare part, tutorial, tips dan trik, serta unboxing dan review produk-produk yang berhubungan dengan teknik. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai preventive maintenance atau pemeliharaan untuk pencegahan kerusakan. Salah satu kegiatan preventive maintenance yang paling mudah untuk dilakukan adalah dengan melakukan daily inspection atau inspeksi harian. Di perusahaan perkebunan kelapa sawit, seorang supir kendaraan, operator alat berat, atau operator mesin-mesin penunjang, sebelum mengoperasikan unitnya, wajib melakukan daily inspection. Salah satu bentuk daily inspection di perkebunan kelapa sawit adalah dengan melakukan sabta disiplin supir atau operator. Apa itu sabta disiplin supir atau operator? Secara sederhana, sabta berarti 7. Sehingga sabta disiplin supir atau operator dapat diartikan 7 disiplin supir atau operator. Apa saja sabta disiplin supir atau operator? Sebelum mengoperasikan unitnya, seorang supir atau operator wajib melakukan pemeriksaan. Pertama, periksa BBM atau bahan bakar minyak, oli, serta air radiator. Yang kedua, periksa kekencangan belting, baterai atau aki, dan terminalnya. Yang ketiga, periksa tekanan ban dan baut-baut yang longgar. Yang keempat, periksa sistem kemudi dan pedalnya, yaitu pedal gas, pedal kopling, ataupun pedal rem. Yang kelima, lakukan P-spot atau pelumasan menggunakan grease. Yang keenam, setelah selesai dioperasikan, bersihkan unit tersebut. Dan yang ketujuh, administrasi yang ada diisi secara tepat dan up to date. Pertama kita akan membahas poin yang pertama. Mengapa harus melakukan pemeriksaan BBM, oli, dan air radiator? Pemeriksaan BBM bertujuan agar kendaraan tersebut yang pastinya tidak kehabisan bahan bakar ketika dioperasikan, sehingga akan mengganggu pengoperasian unit tersebut. Kemudian pemeriksaan oli bertujuan untuk yang pasti oli berfungsi untuk melindungi mesin dari gesekan, kemudian dari panas, dan lain sebagainya yang telah saya jelaskan pada fungsi-fungsi pelumas di video sebelumnya. Sedangkan pemeriksaan air radiator berfungsi untuk memeriksa air coolant atau air pendingin dari mesin ini, di mana air radiator sendiri merupakan fluida yang bekerja pada radiator yang berguna untuk menyerap dan melepas panas yang dihasilkan dari pengoperasian mesin. Poin yang kedua selanjutnya yaitu periksa kekencangan belting, baterai, dan terminalnya. Pada mobil
atau pada kendaraan atau alat berat ataupun mesin-mesin penunjang, fungsi belting ini sangat urgent sekali, di mana belting ini menggerakkan gear atau roda atau puli yang ada pada komponen mesin sehingga mesin tersebut dapat beroperasi. Kemudian baterai dan terminalnya, di mana baterai ini juga memiliki fungsi yang urgent pada kendaraan, di mana pada kendaraan tertentu tidak dapat hidup kalau tidak menggunakan baterai. Nah, maka baterai dan terminalnya atau kabel-kabel yang ada pada baterai tersebut sangat penting untuk dilakukan pemeriksaan sebelum dioperasikan. Yang ketiga, periksa tekanan angin ban, di mana ban sendiri juga memiliki fungsi yang penting dalam suatu kendaraan, di mana ban ini merupakan komponen yang bersentuhan dengan jalan secara langsung. Bisa dibayangkan ketika kita operasikan tiba-tiba kondisi bannya kempes ataupun bocor akibat kekurangan angin atau tekanan ban, maka akan sangat mengganggu dalam pengoperasian tentunya. Kemudian baut-baut yang longgar. Baut-baut yang longgar ini juga sangat penting juga untuk dilakukan pemeriksaan. Nanti akan kita praktekkan bagaimana cara melihat atau menganalisa baut-baut yang kendor dengan melakukan daily inspection atau inspeksi harian. Berikut adalah satu cara untuk mengetahui kekencangan dari baut-baut yang longgar pada komponen roda pada suatu kendaraan. Caranya yaitu dengan memukul mur atau kepala baut ini. Ketika kita pukul dan kita sentuhkan tangan kita salah satunya di mur ini, ketika tangan kita seperti tersetrum, maka ada indikasi bahwa baut-baut tersebut dalam kondisi longgar atau tidak kencang. Saya ulangi, caranya adalah dengan salah satu tangan memegang bagian dari mur ini atau baut ini, kemudian kita pukul bagian dari mur ini di sisi lainnya. Ketika terasa bergetar seperti tersetrum tangan kita, maka diindikasikan bahwa mur tersebut atau baut tersebut dalam kondisi longgar. Kemudian melakukan pemeriksaan sistem kemudi, di mana kemudi ini merupakan arah di mana kita membawa kendaraan tersebut. Ketika sistem kemudinya tidak berfungsi dengan baik, tentunya kendaraan kita tidak akan bisa kita kontrol dalam pengoperasiannya. Kemudian selanjutnya pedal gas, pedal kopling, dan pedal rem juga memiliki fungsi sangat penting. Apa jadinya ketika kita operasikan ternyata pedal koplingnya bermasalah, tentunya kita akan kesulitan untuk memindahkan transmisi. Kemudian ketika pedal remnya bermasalah atau remnya blong tetapi tidak kita periksa, tentu juga akan menimbulkan masalah dalam pengoperasian. Kemudian yang kelima yaitu lakukan P-spot atau pelumasan menggunakan grease. Grease memiliki fungsi yang sangat penting juga dalam kendaraan, di mana grease ini akan mengurangi gesekan antara komponen atau part yang ada pada kendaraan, alat berat ataupun mesin-mesin penunjang, sehingga perlu dilakukan untuk pelumasan grease yang kontinu atau rutin atau secara periodik. Kemudian yang keenam, setelah selesai operasi dibersihkan. Nah, biasanya setelah operasi ini terkhusus pada perkebunan kelapa sawit yang notabene jalannya adalah jalan tanah, maka ketika setelah dioperasikan biasanya akan kotor kendaraannya. Nah, kendaraan yang kotor ini jika tidak dibersihkan, maka lama-kelamaan akan menimbulkan yang namanya karat atau korosi, sehingga akan mengurangi ketahanan dari part-part yang ada di mobil ini sendiri. Kemudian administrasi diisi secara tepat dan up to date. Nah, pada perkebunan kelapa sawit, seorang supir atau operator wajib melakukan pengisian riwayat dari pengoperasiannya untuk mengetahui kendaraan ataupun alat berat ataupun mesin-mesin penunjang ini digunakan untuk apa, kemudian berapa kebutuhan bahan dan spare partnya nanti. Juga terdapat pada riwayat si kendaraan atau alat berat atau mesin-mesin penunjang ini. Maka seorang supir atau operator yang bekerja di perkebunan kelapa sawit wajib untuk melakukan pengisian administrasi yang ada di perkebunan kelapa sawit. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai sabta disiplin supir atau operator. Sekarang keputusan ada pada teman-teman semua, mau melakukan sabta disiplin supir atau operator demi keawetan dan tentunya keamanan kita dalam mengoperasikan suatu unit. Semoga bermanfaat, dan saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.